Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tadi sudah saya singgung dalam kata pengantar, Petrus dan Paulus itu senantiasa disebutkan bersama-sama. Karena dua pribadi ini walaupun sangat berbeda satu dengan yang lain, tetapi pada dua pribadi ini, pewartaan dan juga gereja didirikan oleh Yesus. Petrus itu memang terkenal orang yang spontan, spontan dan juga boleh dikatakan mengandalkan kekuatan otot. Maka ketika Yesus mau ditangkap, kemudian yang ditarik keluar itu adalah pedang. Mainnya kasar, main kekerasan, seperti itu. Bisa dimaklumi. Seorang nelayan itu memang biasanya seperti itu juga, karena perjuangan hidup mereka yang juga keras. Bisa jadi Petrus itu pun juga bukan orang yang sekolahan, bukan orang yang berpendidikan. Ini berbeda terbalik dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan jitu itu bisa merumuskan iman kepada Yesus dalam berbagai macam situasi. Karena memang kalau ditelusuri, mungkin kalau dibandingkan dengan tingkat pendidikan zaman ini, bisa jadi Rasul Paulus itu tingkatannya itu doktor, S3. Bisa dibandingkan ya, yang satu tidak pernah sekolah, yang satu tingkatannya itu seperti itu. Itu kalau dari soal pendidikan. Tetapi yang seperti itu kemudian dua-duanya disatukan dalam pengakuan iman yang sama akan Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Anak Allah. Dan penyatuan ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena panggilan dari Allah sendiri. Apakah Petrus yang mendatangi Yesus? Tidak. Petrus lagi selesai menangkap ikan, didatangi Yesus, ikutlah aku. Yuk ikut. Rasul Paulus baru berkobar-kobar, ingin memburu semua pengikut Yesus. Di tengah jalan tiba-tiba Yesus menampakkan diri dalam sebuah cahaya yang kemudian membutakan matanya. Selama 3 tahun Paulus buta. Dan dalam kebutaan itu justru batinnya dibuat menjadi terang benderang mengenai siapakah Kristus. Dan itu yang kemudian membawa dia menyatukan diri dengan murid-murid Yesus. Walaupun secara intelektual bisa jadi Rasul Paulus itu jauh lebih pandai, tetapi dia tetap menghormati Rasul Petrus sebagai pemimpin, karena beliaulah yang ditunjuk langsung oleh Yesus sendiri. Ketika konsili Yerusalem, ada perdebatan ini dan itu dan lain sebagainya, ya semuanya usulan, masukan ini. Rasul Paulus akhirnya mengatakan, silakan Bapak Petrus memutuskan. Keputusan tetap ada di tangan Petrus, Rasul Petrus sebagai pemimpin. Rasul Petrus pun juga demikian, walaupun dia yang ditunjuk langsung oleh Yesus, tidak serta-merta kemudian dia main kuasa, tetapi berani mendengarkan, berani merangkum, berani merangkul semuanya. Dirinya sendiri pun juga berani berubah, tidak hanya mengikuti kungkungan pikirannya sendiri, tetapi kemudian juga mulai melebarkan, merestui, bahkan mengizinkan, bahkan mendukung Rasul Paulus untuk menjadi pewarta karya keselamatan di luar bangsa-bangsa Israel. Bahkan kemudian memutuskan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus tidak perlu menjadi Israel terlebih dahulu, disunat terlebih dahulu. Ini keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Rasul Petrus sebagai seorang pemimpin pertama setelah Yesus. Maka ini menjadi tonggak-tonggak bagaimana karya keselamatan itu bisa berdiri hingga hari ini.
Rasul Petrus dan juga para penggantinya sampai hari ini, Bapak Paus, itu bagaimana kemudian memadukan kepemimpinan yang dimiliki oleh Petrus dan juga menangkap misteri iman dan juga mengajarkan misteri iman itu kepada jemaat. Kuasa mengajar gereja ini yang kemudian juga diteruskan oleh para bapak gereja, para pengganti Petrus, para Bapak Paus. Maka pernyataan Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, ini juga melambangkan wibawa dari gereja, wibawa dari pemimpin gereja untuk mengajarkan kebenaran iman yang sama, yang satu. Selain itu, Yesus juga memberikan kekuatan yang luar biasa, daya yang luar biasa, daya rohani yang luar biasa, yaitu melepaskan kuasa dosa. Kata-kata Yesus kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kalau engkau menyatakan, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga." Kuasa melepaskan ikatan kuasa yang jahat. Seringkali secara spontan pemberian kuasa ini, pemberian kunci kerajaan surga ini kemudian menempatkan Petrus itu sebagai sosok juru kunci. Juru kunci itu yang mengizinkan orang masuk ke surga atau tidak gitu ya. Oh, kamu boleh masuk, kamu tidak, kamu bukan. Pemberian kunci kerajaan surga bukan kuasa untuk itu. Gambaran orang Israel pada zaman itu, kuasa jahat itu seperti liang lahat yang terbuka menganga lebar-lebar. Dan semua orang yang mati itu pasti akan tersedot ke sana. Tidak ada kuasa yang mampu menahan itu. Nah, kalau Petrus kemudian dikatakan, "Engkaulah Petrus di atas batu karang," Petrus yang adalah batu karang, itu adalah tempat untuk melindungi diri. Batu karang tempat untuk berlindung dari kuasa yang menyedot ke dalam kejahatan itu tadi. Maka kunci kerajaan surga itu adalah kuasa untuk melindungi, kuasa untuk menahan kuasa yang jahat supaya tidak menguasai hidup manusia. Syukur kepada Tuhan, kuasa melindungi itu hingga hari ini masih tetap terus boleh dikatakan dirasakan oleh kita semua. Bagaimanapun juga Bapak Paus itu masih tetap menjadi standar pemikiran moral dunia. Standar moral dunia. Bapak Paus Leo yang ke-14 yang baru saja dipilih menjadi Bapak Paus ini langsung mengatakan, perkawinan itu terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, titik. Artinya yang pelangi itu tidak pernah bisa menjadi keluarga. Dan ini sungguh menjadi kekuatan besar. Ini menjadi daya spiritual yang besar untuk mengatasi kekuatan yang ingin melawan itu. Ya, karena tanpa disadari kekuatan itu banyak merambah. Jangan dikira itu hanya di luar negeri, di Indonesia sudah banyak orang yang memutuskan menjadi pelangi. Pelangi itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu. Mereka menyimpulkan diri sebagai pelangi. Tetapi Bapak Paus dengan tegas menyatakan itu.
Sebagai pribadi, kita tetap menghargai pribadi-pribadi ini sepenuhnya, seutuhnya, tidak berbeda dengan yang lain. Tetapi ketika memasuki institusi perkawinan Gereja Katolik mengatakan, perkawinan itu adalah perpaduan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baru-baru ini uskup di Inggris itu mengkritik keras DPR-nya Inggris sana karena meloloskan rancangan undang-undang soal dokter itu diperkenankan membantu pasien yang memutuskan untuk bunuh diri. Ya. Bisa dibayangkan, dokter itu yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, tetapi kini diberi pekerjaan sampingan untuk membunuh. Suatu tindakan yang berlawanan satu dengan yang lain. Nah, maka ini kritikan keras. Gereja tetap berani menyuarakan itu. Walaupun seringkali juga suara gereja juga tidak didengar, tidak diikuti, tetapi bahwa suara ini, suara moral ini tetap harus disuarakan. Ya. Di Gereja Katolik di Indonesia yang masih tetap terus dipegang hingga hari ini, walaupun juga boleh dikatakan secara hukum ditolak, tetapi tetap gereja kalau ditanya pendiriannya jelas soal hukuman mati. Mungkin pernah saya katakan di sini juga. Bapak Ibu Saudara setuju hukuman mati untuk mereka yang membawa pokoknya sabu-sabu, narkotika 1 kilogram lebih, itu hukuman mati. Gereja Katolik melalui KWI tidak setuju dan sudah menyatakan itu, memberikan masukan itu, tidak setuju. Tapi oleh Presiden Jokowi waktu itu tetap diloloskan. Mengapa tidak setuju? Karena tidak ada pengadilan di bumi ini yang bisa menjalankan keadilan seadil-adilnya, yang pantas kemudian setara dengan hukuman mati. Ganjarannya itu kemudian setara dengan hukuman mati. Karunia Allah yang paling tinggi, yaitu kehidupan yang cuma satu-satunya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi di negara Konoha ini. Uang bicara, perkara menjadi mulus. Salah satu contoh juga terjadi di negara kita. Ya, ketika waktu itu ada orang Katolik dari Filipina, seorang pekerja rumah tangga, datang ke Indonesia bawa koper, ternyata di kopernya itu ada sabu-sabu. Lebih dari 1 kilo. Diadili dan diputuskan hukuman mati. Sudah diprotes dan lain sebagainya, didampingi oleh Romo Manis waktu itu. Didampingi oleh Romo Manis dan juga sudah dimediasi, tetapi tetap hukumannya tetap. Ya. Menjelang eksekusi itu akan dilakukan, 2 atau 3 hari sebelum eksekusi itu dilakukan, orang yang menyelinapkan sabu-sabu di koper PRT itu tertangkap di Manila, Filipina. Maka dengan data itu dinyatakan lagi ini. Syukur pada Tuhan, baru kemarin ini Mary Jane itu dikembalikan, dideportasi ke Filipina. Itu hanya menjadi salah satu contoh bagaimana peradilan itu tidak bisa kemudian menjadi seadil-adilnya, yang pantas kemudian dibebani dengan hukuman mati.
yang pantas kemudian ganjarannya itu adalah ditukar dengan kehidupan. Tidak ada. Gereja Katolik tetap menjadi percaya bahwa seburuk-buruknya, sehina-hinanya orang, bila kemudian dia tersentuh batinnya, hatinya, dia tetap akan bisa berubah. Contohnya mana Pak Sur? Contohnya jelas sekali yang kita rayakan hari ini. Rasul Paulus, Bapak Ibu pernah membunuh orang? Siapa di sini yang pernah membunuh orang? Rasul Paulus pernah. Rasul Paulus pernah. Tetapi bagaimana kemudian dia bisa berubah seperti itu? Karena disentuh oleh pribadi Kristus. Maka diri kita diajak untuk berani terbuka, tetapi juga berani merubah diri. Kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang keras. Andai kata Petrus itu tetap keras dengan pendiriannya sendiri, terus kemudian main kuasa, sementara Paulus pun juga keras dengan pemikirannya sendiri dan juga main kuasa, mereka berdua akan berbenturan. Gereja yang akan dibentuk malah bubar. Tidak. Syukur kepada Tuhan mereka tidak seperti itu, tetapi mereka mau melembutkan hatinya, mau meleburkan diri terhadap satu panggilan iman. Maka iman kepada Kristus inilah yang menyatukan perbedaan segala macam, bahkan menyatukan perbedaan pribadi yang kalau dihitung-hitung secara manusiawi tidak akan pernah bisa akur, tetapi ternyata bisa. Maka kembali itu adalah bagaimana pengakuan iman yang sama dan bagaimana pengakuan iman itu merubah hidupku. Bapak Ibu Saudara semua di sini bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara memiliki pengakuan yang sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, saya dan mereka memiliki pengakuan iman akan Yesus Kristus Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan pengakuan iman itu telah merubah hidup mereka untuk menjadikan perjalanan hidup mereka sebagai kerangka pemuliaan kepada Allah. Maka baik, mari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya itu juga terarah ke sana bagi pemuliaan Allah, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi untuk memuji memuliakan Allah. Kita mohon kepada Tuhan agar hidupku itu boleh dilembutkan, boleh dirubah oleh pengakuan iman itu. Jangan kemudian malah sebaliknya, kita kekeh dengan pendirian kita dan meminta pengakuan iman itu dirubah menurut pengakuanku. Tidak. Wartanya ada di situ. Bagaimana hidupku itu dirubah. Satu hal lagi sederhana tetapi pokok. Perubahan sentuhan pribadi ini, yang rohani ini juga diberikan oleh Yesus dalam kuasa melepaskan dan mengikat. Secara pribadi itu dilakukan oleh gereja dalam kamar kecil di sebelah gereja ini. Ruang pengakuan dosa. Fungsi imam di dalam pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi itu adalah melepaskan ikatan. Ingat kata-kata imam, kata-kata absolusi dari imam, dengan perantaraan gerejanya yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosamu. Maka aku, imam,
melepaskan engkau dari segala dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, melalui sakramen dengan pengantaraan gerejanya di dalam gereja, yang mengampuni adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosamu. Dan kuasa melepaskan ikatan itu sebagaimana dicurahkan kepada Petrus dan para penggantinya sampai yang paling kecil yaitu imam, ini diberikan melepaskan ikatan itu. Maka aku melepaskan engkau. Maka kalau ada orang yang mengatakan, apa manusia kok mengampuni dosa? Bukan Romo yang mengampuni dosa, bukan. Romo itu juga manusia berdosa juga, yang butuh pengampunan. Jadi bukan Romo yang mengampuni dosa. Tuhan kita Yesus Kristus melalui gerejanya dinyatakan oleh imam. Ini berkat kata-kata dahsyat dari Yesus sendiri. Apa yang kau nyatakan terikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau nyatakan terlepas di bumi akan terlepas juga di surga. Mari kita bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, kepada gereja, dan biarkanlah ini semakin mendukung hidup kita untuk semakin tekun berbakti kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.